Oke, kita lanjutkan lagi. Kali ini adalah pada penyakit-penyakit Qi. Penyakit yang ada pada Qi, ya, yang terkait dengan energi. Apa saja itu? Kita masuk yang pertama dulu, yaitu kekurangan Qi. Kekurangan atau istilah lainnya adalah defisiensi Qi. Kenapa Qi bisa kekurangan atau defisiensi? Itu salah satunya adalah karena pola makan. Misal kekurangan nutrisi, ya, baik makanan itu kurang secara jumlahnya atau secara kualitasnya, ya, misal makan hanya satu jenis atau dua jenis, makan nasi dengan hanya tempe saja, itu kan tidak memenuhi, ya memang memenuhi karbohidrat dan sedikit protein, tetapi nanti kan bisa jadi zat besinya kurang. Nah, sehingga nanti bisa jadi darah rendah, tekanan darah rendah, bisa jadi anemia. Seperti itu. Bisa juga misal dari segi jumlahnya, misal sedikit, makannya terlalu sedikit, misal karena diet yang terlalu ekstrim sehingga jadi lemas. Ya, lemasnya itu adalah karena defisiensi Qi, kekurangan energi. Kemudian bisa juga dari makanan, ya, puasa yang terlalu ekstrim, misal puasa 24 jam atau puasa 3 hari 3 malam, atau puasa-puasa yang sifatnya ekstrim, sudah tidak makan dan ditambah tidak tidur. Nah, kemudian yang bisa menyebabkan defisiensi Qi itu juga ketika dia itu dari pola tadi, pola makan, berarti sekarang adalah pola tidur. Nah, pada pola tidurnya itu dia kekurangan, jadi tidurnya itu tidak mencukupi, ya. Yang normalnya adalah 6-8 jam, dia hanya tidur 3 jam 2 jam, ya, seperti itu. Kemudian bisa juga karena faktor emosi. Biasanya yang mengurangi Qi ini adalah kesedihan. Orang yang sedih berkepanjangan itu Qi-nya akan makin lama makin melemah. Termasuk juga ketakutan, kekhawatiran, cemas, was-was, ya. Itu bisa melarutkan Qi, bisa menyebabkan Qi-nya jadi larut, jadi terbuang oleh emosi, terkikis oleh emosi. Kemudian bisa juga tadi pola makan, pola tidur, pola kerja, pola kegiatan. Berkegiatan yang terlalu berat. Jadi dia kerjanya jadi tukang batu, kerjanya nyangkul, kerjanya di proyek bangunan. Tetapi tidak diberikan asupan tambahan yang cukup, dan juga dia bekerjanya terlalu keras. Sehingga apa? Qi-nya dipakai tapi mengisinya kurang, sehingga jadi kekurangan Qi, kekurangan defisiensi, ya, seperti itu. Sudah dikeluarkan energinya, tidak dimasukkan energi yang baru secara cukup. Nah, jadi semua organ itu bisa kekurangan Qi, tapi yang paling khusus adalah pada Qi limpa, kemudian Qi paru-paru, kemudian Qi ginjal. Qi limpa terkait pola makan, ya, kemudian terkait dengan emosi merenung, was-was, konsentrasi berpikir yang berlebihan. Kalau Qi paru-paru terkait dengan kesedihan, terkait dengan pola napas yang kurang bagus, ya, misal dengan polusi udara. Kemudian ada juga terkait napasnya itu kan, kalau orang yang sedih itu kan jadi pendek-pendek, ya, itu bisa mengurangi Qi. Kalau ginjal terkait dengan asupan minuman, ya, cairan yang kurang. Kemudian juga bisa terkait, kalau Qi ginjal emosinya adalah ketakutan atau was-was, kecemasan, kekhawatiran. Nah, seperti itu.
Yang kedua, C ini bisa anjlok. Anjlok ini maksudnya apa? Anjlok itu adalah kurang yang sangat lemah, jadi kurang yang terlalu ekstrim, bisa jadi anjlok. Anjlok ya, seperti melompat ya, kita melompat dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, sama C-nya seperti itu, glek, anjlok. Atau bahasa lainnya adalah tenggelam. Tenggelam. Nah, seperti itu. Yang ini bisa menyebabkan turunnya organ. Turunnya organ. Nah, ini kan pada C limpa ya. Pada C limpa karena tugasnya menjaga posisi organ supaya tetap di posisi yang normal. Kalau C limpa dia terlalu kurang secara ekstrim, bisa jadi turunnya organ. Organ biasanya ya seperti usus ya yang turun, ya jadi turun berok, hernia atau keluar. Kemudian juga bisa rahim yang turun, nah, seperti itu. Kemudian C ini juga bisa macet. C itu dia bisa macet. Bahasa lainnya adalah stagnan. Stagnan. Nanti akan disebut sebagai stagnasi C. Ya, tidak lancar. Ini biasanya adalah pada C liver. Ini yang paling sering kan pada C liver karena dia harus mengalir ke segala arah. Tapi karena berbagai sebab dia bisa macet, tidak lancar. Misal adalah karena kekurangan nutrisi, kekurangan darah, ya, makan minumnya kurang, atau makan minum yang justru berlebihan. Kemudian bisa juga karena apa? Karena yang utama adalah emosi. Emosinya apa? Kemarahan, baik yang marahnya diungkapkan atau marah yang terpendam. Dan semua emosi pada dasarnya bisa mempengaruhi organ-organ sehingga C-nya itu macet, baik itu terlalu bahagia, terlalu sedih, berkepanjangan, merenung, ya, berpikir berlebihan, kemudian ketakutan, was-was, kemarahan. Nah, itu semua bisa menyebabkan C itu macet dan bisa mempengaruhi C liver. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang istilahnya adalah C dia memberontak. C memberontak. Maksud memberontak itu apa? Dia itu mengalirnya itu berlawanan dengan aliran yang normal. Ya. Contohnya apa? Ya, dia itu ke arah yang salah ya, jadi berlainan, maka disebut memberontak. Harusnya ke atas malah dia ke bawah, harusnya ke bawah malah dia ke atas. Contohnya ya pada C SP dan ST, limpa dan lambung. Ya, C dari limpa ini kan harusnya naik ke atas. Ke atas untuk apa? Untuk mengirimkan C makanan ke atas. Dan juga ya mengangkut C ke atas, dan juga dia kan C pada SP itu kan berfungsi untuk yang namanya mengubah makanan menjadi C makanan. Tapi dia karena lemah dia gagal, atau karena dia terganggu dia akan gagal menjalankan tugasnya. Harusnya ke atas malah turun ke bawah, jadi apa? Jadi diare. Kemudian jadi penumpukan makanan di perut. Ya jadi kembung itu. Nah, itu diare itu karena yang harusnya dia makanan itu diubah secara sempurna menjadi C, menjadi energi yang halus yang bagus, tapi gagal, jadinya fesesnya lembek. Itu produk gagal. Kemudian dia harusnya ke atas ya, C makanan dikirim ke atas, malah dia ambles terus dikirim ke bawah. Ya jadi hanya di perut. Nah, sehingga jadi kembung, serasa perut ini penuh karena makanan tidak bisa diangkut ke atas secara sempurna. Ya. Kemudian pada ST, pada lambung itu kan harusnya ke bawah, turun ke bawah, tapi karena dia terganggu, misal karena faktor emosi, dia terganggu, dia bisa turun ke bawah. Bisa, ya harusnya turun ke bawah, bisa naik ke atas. Dia kan harusnya dikirim ke bawah, malah naik ke atas. Jadi asam lambungnya naik. Jadi apa?
jadi mual, jadi muntah, jadi pundaknya berat, seperti orang yang MAG, seperti orang yang GERD, ya, asam lambung naik, ya, seperti itu. Nah, inilah penyakit-penyakit yang ada pada Qi, pada energi di dalam tubuh manusia terkait masing-masing organ. Nah, ini harus dipahami bagi praktisi TCM, karena ini akan masuk ke dalam diagnosa, di dalam metode pengobatan, di dalam teknik pengobatan, harus dipahami betul-betul. Oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video-video yang selanjutnya.